praktek PP Pak dan saya hormati Bapak Ibu Wakil Guru, Wakil Siswa, Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini. Disyukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat daya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk mengikuti segala kegiatan yaitu pendampingan individu dua yang dilaksanakan oleh Bu Ibu. Salawat dan salam juga kita turun kepada juga kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksimal Allah Taala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi ini kita melaksanakan yaitu individu ide melaksanakan pendampingan individu dengan tema visi dan prakasa perubahan PGP angkatan 10. Saya menunjukkan bersyukur saya Pak Ju karena tiga yang ketiga Pak di SMP kita sudah memiliki dua CGP, bukan CGP guru penggerak, bukan dua guru penggerak dan satu CGP. Insya Allah sebentar lagi akan meluruskan kegiatan-kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adapun nanti yang akan dipaparkan oleh Bu Ibu, mungkin ada masukan bagi kita semua ataupun saran bagi kita semua untuk kemajuan sekolah kita. Visi dan prakasa perubahan. Apakah kita ingin perubahan? Apakah kita tetap pada jalur yang sama? Itu tergantung kepada semua. Tapi yang jelasnya visi dan misi saya tekankan satu. Itu kita harus berfokus pada peserta didik. Kita tidak terlepas dari itu. Juga ada visi-visi dari PPM itu yang kita tidak lanjuti. Sebab kurikulum kita juga mengacu kepada apa yang ada di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mengajar ini bahwa segala kegiatan-kegiatan sekolah semuanya berpusat pada murid. Itu yang saya tekankan di sini. Kemudian nantinya dengan adanya kegiatan ini akan menambah wawasan kita bukan kepada misi, tapi kepada seluruh lingkungan sekolah, yaitu seluruh masyarakat sekolah, apalagi pada orang tua wali. Sebab bagaimanapun visi-misi itu harus kita paparkan kepada mereka, harus kita sosialisasikan. Itulah kita. Tanpa sosialisasi mereka, maka visi dan misi yang kita buat itu agak terrealisasi mungkin sekitar 70%. Tapi kalau udah realisasi kan dengan mereka akan 100%. Itu aja yang saya coba di sini. Kemudian selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan individu CGP angkatan 10 atas nama Yadwi Hanafiyah SPD resmi saya buka. Juga ada tambah sedikit, mungkin Pak Sri atau Pak Wawan yang dulu di sini mendampingi Pak Ju, karena saya mungkin ada kegiatan lain, mungkin karena keadaan saya yang kurang memungkinkan untuk lama-lama. Tapi kalau makan kue bolehlah satu. Saya beri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Akmal sendiri telah membuka acara, membuka kegiatan tentang dampingan individu 2 visi dan prakasa perubahan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak PP kita, Bapak Anju, kepada Bapak Anju, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
Cek. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bapak Samsul Akmal SPD, yang saya hormati Bapak Wakakut dan Bapak Aziz SMP 1 beserta seluruh Bapak Majelis Guru SMP 1 yang saya sangat banggakan, dan ini pertama kali saya masuk ke ruangan kelas di SMP Negeri 1 sebagai teman guru, saudara-saudara saya juga yang ada di Rupat. Saya senang sekali karena juga murid kami SMP 1 banyak dari SMP 1 Jadi saya secara pribadi banyak belajar. Saya lihat kelasnya ini cantik betul. Jadi saya bilang, Pak Ahmad, kelasnya kayak kalau di dalam SD Pak Wawan ini udah sosial emosionalnya udah penuhin, udah tenang gitu maksudnya. Dan itu yang ini saya rasa pasti kolaborasi, tak bisa satu orang saja, karena saya pernah mencoba satu sendiri memang berhasil. Sesuatu yang keberatan itu tentunya kolaborasi, dan tentunya juga persetujuan dari kepala sekolah pimpinan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Bu Ide yang nanti kembali kepada kepala sekolah apakah bisa dilakukan perubahan yang isinya. Tetapi terlepas dari itu sebenarnya Bu Ide ada prakarsa perubahan sendiri yang mesti Bu Ide lakukan, tidak mesti tentang visi sekolah. Tapi bagaimana kalau memang visi itu sudah cocok, berarti itu prakarsa perubahan Bu Ide. Bu Ide mau melakukan apa, dan itu tujuannya untuk visi sekolah. Dan sekali lagi dengan individu kedua, visi dan prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak PP kita, Bapak Aju. Kepada Bapak Aju, waktu dan tempat kami. Aziz SMP 1 beserta seluruh Bapak Majelis Guru SMP 1 yang saya sangat banggakan, dan ini pertama kali saya Anju, saya guru sejarah di SMA 1 sudah bertugas di Rupat sejak 2019. Sebelumnya saya kebanyakan kuliah dan mengajar di Papua, Maluku, dan di Jawa. Itu saja, terima kasih Pak Kapsek sekali lagi. Selamat pagi. Ini Bu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Aju selaku PP. Tadi disampaikan bahwa kelas ini kebetulan wali kelasnya adalah guru penggerak angkatan 9. Jadi beliau sudah memahami tentang KSE, budaya positif dan sebagainya, dan terbukti sudah diterapkan di kelas ini sehingga kelas terasa nyaman, dan insya Allah akan membuat anak-anak lebih semangat lagi dan konsentrasi dalam belajar. Terima kasih. Kebetulan beliau sudah hadir mewakili angkatan 9 tadi. Baik, terima kasih Pak Ajun. Sekali lagi, selanjutnya pemaparan tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh CGP angkatan 10, Ibu Delvi Hanafiah SPD. Kepada Bu Delvi Hanafiah dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk pendampingan individu yang kedua mengenai visi dan prakarsa perubahan. Sudah kan Bu? Tak perlu saya kenalkan diri saya kan Bu? Sudah baik aja. Tapi sebelumnya, mungkin kalau di Rupel Pak Aju sudah sering mendengar. Jadi saya buka dulu dengan syair Melayu. Izin Pak, boleh ya? Duhai Bapak Ibu semua, terima kasih
Semoga kita semua saling memahami, berharap sekolah kita semakin maju lagi. Tepuk tangan. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pendampingan individu Rabu 5 Juli 2024 dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Samsul Akmal, Fasilitator Ibu Rozan SPD Aud MPD, dan Ibu Kader Partit Bapak Andi Novaroh Kasudungan MPD. Mewujudkan visi sekolah impian. Visi sekolah impian. Visi itu merupakan harapan, cita-cita. Apa tujuan kita nih? Itu yang dikatakan visi. Jadi baik dalam pembelajaran maupun dalam sekolah kita. Minimal dalam pembelajaran kita. Dalam pembelajaran kita harus punya target. Kita maunya anak kita ini mau seperti apa? Kita maunya anak kita bagaimana? Baik dalam pembelajaran maupun dalam karakternya sendiri. Kita maunya anak kita seperti apa? Itu dinamakan visi. Dan misi adalah hal-hal yang kita lakukan untuk menunjang si visi itu sendiri. Kemudian mewujudkan visi sekolah. Visi sekolah di sini diterapkan diwujudkan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif itu adalah merupakan paradigma yang suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif. Berarti di sini jelas Bapak Ibu bahwa di sini untuk mewujudkan visi itu diharapkan kolaborasi atau kerjasama dari kita semua untuk mewujudkan target atau visi sekolah kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, ini merupakan hal positif dalam diri seseorang, suatu organisasi dan dunia di sekitar, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan. Dalam kata lain, visi sekolah yang telah ada, target-target sekolah yang telah ada, makanya adanya kolaborasi, adanya kerjasama dari rekan-rekan guru, kepala sekolah, wakil guru, maupun anak-anak kita untuk mewujudkan sekolah kita menjadi lebih baik dari yang masa lalu, yang sekarang kita jalani untuk memperbaiki masa depan kita dan anak-anak kita sebagai masa depan bangsa. Izin saya bacakan puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku dengar sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi dari Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Paluran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi, pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya yang begitu ragam dan indah. Cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Soekarno menggunakan metafora untuk menggambarkan segala potensi yang terkandung di Indonesia. Dalam kata lain, Soekarno, presiden pertama kita itu sudah melihat bahwa
Indonesia kita banyak, luas. Berarti bagaimana kita menyatukan visi, bagaimana beliau menginginkan bahwa Indonesia itu mempunyai visi satu untuk kemajuan Indonesia, baik dulu maupun sekarang. Syarat-syaratnya Bapak Ibu, mewujudkan visi sekolah yang pertama itu harus berpihak pada murid. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk murid, bukan hanya sebatas untuk tujuan pembelajaran kita tercapai, tidak. Tapi bagaimana kita mewujudkan sesuatu yang kita lakukan itu untuk tujuannya untuk murid. Kita tidak begitu harus selesai sebanyak 17 materi, tidak. Tapi bagaimana anak murid kita dapat bahagia dengan pelajaran yang kita berikan. Kemudian, visi sekolah itu harus adanya dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Nah, kalimat empat cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memiliki murid-murid yang Saya tak banyak, Pak. silakan. Saya tak banyak. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, silakan ditempelkan di. Semua anak-anak mempunyai potensi yang berkualitas mampu mengeluarkan prestasi yang baik. Kita memimpikan sesuai Kebutuhan. kebutuhan murid, perubahan akhlak yang lebih baik dari sebelumnya, dan anak yang memiliki wawasan ilmu yang luas. Yang keempat, siswa yang memiliki akhlak yang baik, beriman dan bertakwa. Kemudian Jika mengajar norma-norma yang berlaku akan diberi sanksi. Kemudian jawaban yang kedua, sekolah ini ingin menciptakan murid-murid yang berkualitas dan Kita, warga sekolah ini yakin untuk menciptakan pembelajaran yang lebih maju dan lebih oke. Kemudian yang kedua, untuk membina anak-anak agar menjadi manusia yang memiliki akhlak dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian selanjutnya, membuat perubahan. Ada beberapa orang CGP baik pada sekolah, guru atau dan siswa. Kita warga sekolah menjadi murid yang berkualitas, guru agama. Yang kedua, suksesnya, bagusnya sebuah instansi tergantung dari warga sekolah yang sadar akan tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan potensi murid.
musyawarah yang ada itu dapat kita kolaborasikan pendapat-pendapat seperti sekarang ini, itu kita tidak kolaborasi. Namun bagi Pak Wawan, Bu Dini dan Ibu Ide, ini kan kita dah sedikit lulus, dan Bu Ide ini yakin kami lulus juga oleh Pak Ibu itu. Tentu orang yang ketiga ini adalah ujung tombak bagi kami untuk merubah visi misi yang zaman bohlam dulu. Jadi ini Pak Wawan, Bu Ide dan Bu Dini, ini adalah ujung tombak kami untuk merubah ini. Kalau kita akan berubah-ubah itu, bagaimanapun kita dapat kolaborasi, tapi tak akan berubah ini. Dan kemudian apa perlu Pak Wawan ubah dulu di visi-visi yang ada di sana itu. Nanti baru kita sampaikan dengan sekolah. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini visi-misi kita yang pertama tadi itu masih perlu ya perkembangan atau penambahan yang sesuai nanti dengan keinginan harapan siswa kita ini seperti apa. Untuk motivasinya kepada kami guru penggerak, mudah-mudahan begini juga akan hilang C-nya. Saya baru selesai hilang C-nya. Di sini untuk kalau kolaborasi yang kita lakukan, baik itu guru, orang tua, kepala sekolah, ya tentang mewujudkan visi-misi ini sudah terlihat pada pelaksanaan P5, ya, di mana di sini kita melaksanakan P5 sesuai bakat dan minat anak juga, yang akan kita nanti tampilkan ya di panen karya anak, yaitu untuk apa mereka kita Panen karya seni. seni ya, seni. Di sini nanti paling tidak kita akan mengundang orang tua murid sebagai tamu. Nah, jadi di sini sudah terjadi kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua dan guru juga. Kemudian juga, insya Allah kemarin juga saya pernah mengadakan tentang perilaku anak yang di sekolah ini. Kemudian saya mengundang orang tua wali muridnya sebagai tamu. Jadi mereka menyampaikan apa harapan keinginan. Jadi itu disampaikan kepada siswa di kelas saya. Kemudian siswa saya mengetahui bahwa mereka itu bukan hanya butuh sosok guru, tetapi dari pihak luar seperti orang tua wali murid juga bisa berhak. Karena apa? Karena ada kerjasama atau kolaborasi. Jadi bisa dimasukkan dalam visi sekolah kita. Terima kasih. Signifikan itu istilah namanya learning loss. Itu butuh 15 tahun untuk menggantinya karena kita kehilangan pembelajaran itu 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang juga saya sampaikan, kita nggak bisa hasil kesuksesan kita dari kelulusan. Sama saya di teman-teman saya juga, karena saya juga kurikulum, saya akan sampaikan nggak bisa kita hasil kesuksesan kelulusan apapun
jadi indikator kita bahwa kita berhasil. Di zaman pendidikan sekarang dengan yang mungkin saya juga Bu Ide pasti berkomunikasi, berkoordinasi, bahkan juga menyiapkan hal-hal yang bersifatnya teknis agar ini berjalan dengan lancar, dan bersyukur sekali kita lihat dari awal sampai akhirnya, dan itu patut kita syukuri. Dan saya pribadi juga sebagai pengajar praktek di Bu Delvi Hanafia mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh warga SMA SMP Negeri 14 yang sudah berkolaborasi. Ini bentuknya kolaborasi. Ada rekan kita yang sedang pendidikan di Unra, kita dukung sama-sama karena memang yang namanya pendidikan itu saya juga belajar, mungkin Pak, saya termasuk yang guru muda mungkin salah satu guru muda mungkin ya, karena saya masih umur 31-an. Jadi saya masih harus banyak belajar pada Bapak Ibu guru yang ada di SMP 14, dan memang ke Gunung Merbabu, di Gunung Jangan Serakah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Semoga kita semua mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.